Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 12 pertemuan ke-6, yaitu penjelasan materi yang sudah kalian cetak, bab 2, menikmati cerita sejarah Indonesia. Ada 5 bagian yang akan Ibu jelaskan. Silahkan buku catatannya dibuka. Simak video untuk mempermudah mengerjakan kuis. Bagian A, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau biasa disebut orientasi. Paparan dimulai dengan kejadian yang belum memiliki ketegangan. Jadi di sini pengarang masih memperkenalkan para tokohnya, reaksi antar pelaku, penggambaran fisik, penggambaran tempat, serta lingkungan. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Di sini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesulitan yang dihadapi para tokoh. Jadi, tokoh belum menghadapi masalah, tapi akan menghadapi masalah. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan masalah di berbagai situasi yang menyebabkan tokoh berhadapan dengan masalah. Menuju konflik di sini, si tokoh sudah berhadapan dengan berbagai masalah. Yang keempat, puncak konflik atau klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Tetapi ending ceritanya belum selesai. Nah, baru di tahap kelima, penyelesaian, evaluasi, resolusi, dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Apakah berakhir bahagia, senang, sedih, dan lainnya. Yang keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkan pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih menyerahkan kesimpulan akhir cerita itu kepada para pembaca. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian cerita. Bagian B, nilai-nilai novel sejarah. Yang pertama, nilai budaya. Menyangkut adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau negara yang berhubungan erat dengan cara hidup, berpikir, dan bekerja. Yang kedua, nilai moral atau etik. Menyangkut ajaran tentang baik buruknya perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan kesusilaan yang diterima umum. Ketiga, nilai agama. Berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama, sifatnya suci dan dijadikan pedoman. 4. Nilai sosial. Menyangkut segala hal yang berkenaan dengan kemasyarakatan atau hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak seperti gotong royong, tolong-menolong, hidup bertetangga, atau peduli lingkungan. Yang kelima, nilai estetis atau disebut nilai keindahan, baik keindahan struktur pembangun cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Apabila di soal latihan kalian menemukan nilai-nilai karya sastra, baca dulu teksnya secara teliti, lalu dilihat di situ kalimatnya. Apabila isi cerita tersebut menceritakan tolong-menolong, saling membantu, gotong royong,
ada sikap kepedulian antar sesama, berarti itu adalah nilai sosial. Contoh lagi, apabila di dalam teks itu ada kata atau kalimat yang bermakna religius, contohnya doa, Tuhan, berserah diri, bersimpuh, berarti itu adalah nilai agama karena banyak kata-kata yang bermakna religius. Poin C atau bagian C, kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah banyak menggunakan satu kalimat bermakna lampau. Lampau di sini berarti kata yang merujuk pada masa lalu. Contoh bisa dilihat di catatan. Yang kedua, kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, temporal. Yang termasuk konjungsi kronologis atau kata hubung kronologis temporal seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, sesudah. Yang ketiga, kata kerja material. Kata kerja material di sini subjek melakukan sesuatu yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Cirinya beribuhan me dan ber. Contohnya memukul, menulis, membaca, menyanyi, berjalan, berlari. Di situ ada aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, di situ ada kata hubung mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh bisa dilihat di catatan. Yang kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental di sini menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau proses, kondisi, tindakan, sehingga kata kerja mental mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh subjek atau si tokoh. Contohnya di situ terharu, yakin, bahagia. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh, kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Bagian D menjelaskan makna kias. Makna kias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca saat membacanya serta memperindah cerita. Makna kias yaitu arti tidak sebenarnya atau biasa disebut konotatif atau konotasi. Konotatif dibagi dua, ada yang bermakna positif dan negatif. Kalau positif memiliki nilai yang tinggi, halus, sopan, sedangkan negatif memiliki nilai yang rendah, kasar. Contoh kalimat konotatif positif. Sikap rendah hati yang dimiliki Fahmi membuatnya memiliki banyak teman. Rendah hati di sini mengandung arti tidak sombong. Contoh konotatif negatif. Para tikus kantor haruslah mendapat hukuman dan sanksi sosial yang berat. Tikus kantor di sini artinya koruptor, bukan tikus yang menyatakan hewan. Contoh lain dari konotasi positif dan negatif. Kata mampus tewas, berarti itu adalah konotasi negatif karena memiliki nilai yang rendah, kasar. Sedangkan yang positifnya, kata wafat, gugur, pupus, karena memiliki nilai yang halus dan tinggi atau sopan. Bagian E, perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah.
Di buku catatan sudah ditulis ada 5 perbedaannya. Silahkan dibaca dan dipahami supaya bisa membedakan apa itu teks sejarah dan novel sejarah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga memahaminya. Silahkan kerjakan kuis. Ibu yakin kalian bisa mengerjakannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.